Melanjutkan dari episode sebelumnya, malam itu di benteng Marmaracik, Oktembe mengatakan kepada istrinya, "Kamu bilang mereka tidak serius tentang itu." Tapi Osman datang untuk meminta Alcicek. Lalu Bengge Hatun bertanya, "Kamu tidak akan membiarkan mereka menikah, ya kan Oktem?" Seketika Oktembe mengatakan, "Aku bilang Osman Bey, Uch Bey, Bey yang menjadikan Marmaracik sebagai rumah kita. Ketika Osman Bey datang ke sini, apa yang akan aku katakan padanya? Jika Alcicek setuju, hanya ada satu pilihan." Namun Bengge Hatun mengatakan, "Kamu tidak akan memberinya, Oktem. Kamu tidak akan memberikannya. Oktem, aku tidak akan memberikan putriku ke Sobashi. Mereka mengambil saudaraku. Mereka melakukan segala macam hal kepada kita. Aku tidak akan melupakan itu." Seketika Oktembe berteriak mengatakan, "Cukup, Hatun. Aku tidak akan mendengarkanmu. Aku akan memberikan Alcicek kepada Aktemur." Seketika Ismihan Sultan datang memasuki ruangan bersama Bayindir seraya berkata, "Begitukah, Oktembe? Bagaimana jika aku ingin mengambil Alcicek? Apa yang akan kamu lakukan? Akankah kau memberikan putrimu kepada Osman Bey, bukan padaku?" Sahabat kita beralih sejenak ke Yenisehir. Dengan perasaan bersalah, Cerkutai menghampiri Ulgen Hatun di dapur seraya berkata, Ulgen Hatun, tidakkah kau mendengarku?" Dan Ulgen menjawab, "Aku tidak dengar. Lalu Cerkutai mengatakan, "Ulgen Hatun, aku tidak tahu bahwa kau akan tersinggung. Maafkan aku." Dan Ulgen mengatakan, "Kamu tidak tahu. Kamu membodohiku. Banyak orang tahu bahwa kamu bisa mendengar, tapi kamu membodohiku. Aku ingin tahu apa yang mereka pikirkan tentang aku. Aku tidak akan mendengarkanmu atau berbicara denganmu lagi, Cerkutai Alp." Namun Cerkutai bertanya, "Tidakkah kamu memberiku makanan?" Seketika Ulgen Hatun memukul tangan Cerkutai seraya berkata, "Tidak, aku akan membunuhmu." Tidak lama Boran datang seraya bertanya, "Apakah kamu makan, Cerkutai?" Baunya enak, Ulgen Hatun. Bisakah kau memberiku beberapa?" Kemudian Ulgen Hatun menuangkan sepiring nasi untuk Boran, terkecuali Cerkutai. Karena rasa persaudaraannya, akhirnya Boran membagi makanannya pada Cerkutai. Kemudian mereka pun makan bersama. Sahabat kita kembali ke Marmaracik. Oktembe berkata, "Apa yang bisa aku katakan, Ismihan Sultan? Aku tidak punya pilihan." Dan Ismihan mengatakan, "Aku tidak melakukan apa-apa, Oktembe. Sebelum Osman Bey, Bayindir Bey meminta putrimu. Sekarang, sebagai Valide Sultan, aku meminta putrimu." Lalu Bayindir mengatakan, "Aku senang bahwa aku akan menjadi kerabat Oktembe, tetapi dia tidak menginginkan kita." Seketika Bengge Hatun mengatakan, "Astagfirullah, Bayindir Bey, kata-kata macam apa itu? Aku percaya padamu, benarkan Oktembe? Akankah kita menemukan seseorang yang lebih baik daripada Bayindir?" Dan Oktembe menjawab, "Ya, tapi Osman Bey." Seketika Ismihan mengatakan, "Osman Bey keras kepala, dia pemberontak. Kalian semua tahu apa yang akan terjadi dengan menjadi pemberontak pada akhirnya. Jadi, Osman Bey ada di sini hari ini, tapi mungkin besok tidak ada. Tapi kita di sini selamanya, Oktembe. Aku percaya Bayindir." Kemudian Oktembe mengatakan, "Pertama, kita perlu bertanya pada Alcicek." Lalu Ismihan mengatakan, "Kamu boleh bertanya padanya, Oktembe. Kamu boleh bertanya. Tetapi, jika Alcicek sepintar ibunya, dia harus tahu berkata apa." Dan Bengge Hatun mengatakan, "Aku tahu jawaban Alcicek, Ismihan Sultan. Ini tepat untuk Alcicek." Alcicek yang berada di balik pintu mendengar semuanya membuat dia sedih dengan berkata, "Kau terlambat, Aktemur, sangat terlambat." Tidak lama Osman dan keluarganya tiba. Dengan sekuat hati, Alcicek menyambut mereka. Namun melihat ekspresi wajahnya membuat mereka curiga dan bertanya-tanya. Sementara itu di dalam ruangan, Ismihan mengatakan,
Atas perintah Allah dan izin Nabi kita, aku meminta putrimu Alcicek untuk Bayindir Bey. Seketika Osman dan yang lainnya datang memasuki ruangan. Dengan perasaan bersalah, Oktembe menyambut mereka. Kemudian Osman bertanya, "Apa yang terjadi di sini?" "Oktembe, bukankah kami mengirimmu pesan? Apa ini?" Seperti tidak mengetahui apapun, Ismihan bertanya, "Ada apa denganmu, Osman Bey? Kamu datang ke sini tanpa izin." Mendengar ini, Osman mengatakan, "Kami benar-benar memberitahu dia bahwa kami akan datang. Tapi sepertinya kamu yang datang tanpa memberitahu dia." Seketika Ismihan mengatakan, "Aku tidak perlu memberitahu orang-orangku tentang kunjunganku. Aku mengajukan pertanyaan padamu, Oktembe, apa jawabanmu?" Namun Oktembe hanya terdiam. Lalu Osman mengatakan, "Sepertinya Oktembe mengundang kami untuk mendengar jawabannya. Jadi, mari kita dengar." Kemudian Oktembe menjawab, "Osman Bey, aku tidak tahu." Seketika Ismihan memotong pembicaraannya seraya berkata, "Oktembe benar, itu sesuatu yang baik. Aku meminta putrinya dan kami akan membawanya dengan kehendak Allah. Benar kan, Oktembe?" Dengan berat hati, Oktembe menjawab, "Aku akan membuat putriku menikah dengan Bayindir. Berharap yang terbaik." Mendengar ini membuat mereka semua kaget. Tidak tahan lagi atas keputusan ayahnya, Alcicek pun pergi meninggalkan ruangan. Kemudian Osman mengatakan, "Oktembe, kami datang ke sini untuk penaklukan hati, untuk memulai sebuah keluarga. Tidak akan sulit bagi kami untuk kembali. Apakah Alcicek menyetujui ini?" Saat Oktembe hendak menjawab, seketika Bengge Hatun mengambil alih seraya berkata, "Orang tuanya ada di sini. Kami tidak memaksanya, Osman Bey. Kau pikir kami penganiaya?" Lalu Ismihan mengatakan, "Kamu menyinggung mereka, Osman Bey. Tidak ada yang bisa dipaksa tentang hal yang begitu baik. Sekarang kami perlu bicara tentang pernikahan. Ngomong-ngomong, aku ingin menjamumu dengan keluargamu dan para beymu di penginapan Sogut. Sultan Aladin punya berita penting untukmu." Kemudian tanpa mengucapkan apapun lagi, Osman dan yang lainnya pergi meninggalkan ruangan. Namun secara diam-diam, Alcicek menghentikan Aktemur seraya berkata, "Aktemur, aku tidak akan menikah dengan Bayindir. Apakah kamu masih mau menikah denganku?" Dan Aktemur menjawab, "Aku tidak hanya ingin menikah denganmu, tapi juga aku ingin menjadi tua dan mati bersamamu, Alcicek. Hanya ada satu pilihan yang tersisa." Lalu Alcicek mengatakan, "Kalau begitu, datang dan bawa aku pergi besok." Dan Aktemur mengatakan, "Aku akan datang. Aku akan menyelamatkanmu dari api ini berapapun harganya." Lalu Alcicek mengatakan, "Aku akan menunggumu di bawah pohon bungkuk di hutan. Pergilah sekarang, jangan biarkan mereka melihatmu." Kemudian Aktemur pun pergi dari sana. Sementara itu, di kastil Kopruhisar, Frodi mengatakan kepada Olof, "Dinding telah diperbaiki, lubang telah digali di sekitar kastil. Mereka tidak bisa melampaui tembok kita lagi, Olof." Mendengar ini, Olof mengatakan, "Bagus, tempatkan tentara. Tidak ada yang boleh tidur." Tidak lama Hussein datang memasuki ruangan. Dengan menunjukkan sebuah peta, Hussein berkata, "Bayindir Bey mengirim ini. Itu menunjukkan lokasi markas Osman. Jadi, Sultan Ismihan memerintahkanmu untuk menghancurkan markas besok malam." Lalu Olof bertanya, "Dan imbalannya?" Hussein menjawab, "Sultanku bilang kamu akan dihadiahkan. Markasnya sangat dekat dengan Kopruhisar. Itu di dekat Taspinar. Jika kau gagal menghancurkan markas, kau akan menghadapi nasib yang sama dengan yang kau hadapi di Marmaracik." Mendengar ini, Olof mengatakan, "Aku akan memukul ribuan burung dengan satu batu. Aku akan mengambil kembali Marmaracik dan mengambil apapun yang dimiliki Osman." Beberapa saat kemudian, di Sogut, Afci bertanya kepada Ismihan, "Menurutmu, Osman Bey akan datang besok malam?" Dan Ismihan menjawab, "Dia akan datang, pastinya.
Mereka menawarkan kesetiaan mereka hari ini. Tidak ada yang bisa menolak undangan Valides Sultan. Apakah hadiahnya sudah siap? Dan Afci menjawab, sudah Sultanku, aku menyiapkan 2 kuda putih khusus untuk Orhan dan Aladin Bey. Mendengar ini Ismihan bertanya, 2 kuda? Tidak, Afci, tidak 2 kuda. Kita akan menawarkan 1 kuda. Apa kelemahan terbesar seorang ibu? Kenapa aku di sini, Afci? Karena aku adalah seorang ibu. Kelemahan terbesar Bala Hatun dan Malhun Hatun adalah anak-anak mereka. Jika mereka berbalik melawan satu sama lain, permusuhan antara Orhan dan Aladin akan membantu kita membuat perpecahan di antara Hatun. Lalu Afci mengatakan, aku akan menyiapkan kuda, Sultanku. Dan Ismihan mengatakan, kuda putih akan berpacu dengan menghancurkan impian Osman Bey untuk mendirikan sebuah negara. Sementara itu, di Yenisehir, Osman mengatakan kepada keluarganya, Ismihan Sultan bertindak karena suatu alasan. Dia pikir kita ingin mengendalikan Oktembe setelah mengambil Alcicek. Itu sebabnya dia ingin menghentikan kita. Tapi bersabarlah Aktemur, aku akan mengambil gadis itu untukmu. Aku berjanji pada kakakku, aku akan mengatur pernikahanmu. Dan Aisyah mengatakan, Insya Allah, Baim, Insya Allah. Menyaksikan ini Malhun mengatakan, Bayindir terus mengikuti Ismihan kemanapun dia pergi. Ternyata mereka berdua merencanakan ini. Bala juga mengatakan, Ismihan Sultan akan mengambil Oktembe dari kita melalui Bayindir. Lalu Osman mengatakan kepada Boran, Sarucah, aku masih belum mendengar kabar darinya. Kirim Alpen. Kemudian Boran pun pergi untuk menjalankan perintah. Lalu Malhun mengatakan, kita memiliki lebih banyak musuh. Penaklukan cukup sulit. Sekarang semakin sulit, Baim. Dan Osman mengatakan, seperti yang kamu katakan, Malhun Hatun, itu sulit. Tapi kesulitan tidak penting lagi. Kita tahu di mana markas kita. Kita tahu benteng mana yang ditaklukkan. Baik jumlah musuh yang besar maupun jumlah kita yang sedikit tidak akan membuat kita menyerah. Dengan izin Allah, Kopruhisar akan menjadi milik kita setelah matahari terbit. Insya Allah, insya Allah. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.